Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alfatonah Anistia Surya, mahasiswa semester 5 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu Gizi. Pada video ini, saya akan mengedukasi seorang wanita di usia dewasa awal terkait hubungan kelebihan berat badan atau obesitas dengan pola makan dan aktivitas fisiknya. Media edukasi yang saya gunakan yaitu adalah leaflet dan juga video. Yuk, simak videonya sama-sama. Iya, silakan masuk. Silakan duduk. Selamat sore, Mbak. Selamat sore juga, Mbak. Perkenalkan, nama saya Alfatonah, mahasiswa gizi dari UHAMK. Kedatangan Mbak ke sini, ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya saya perkenalkan diri juga. Nama saya Henia Handayani, umur saya 21 tahun, pekerjaan saya babysitter. Tujuan saya kemari ingin mengkonsultasikan tentang masalah berat badan saya, karena saya sudah mencoba beberapa kali mencoba diet dan beberapa olahraga, tapi hasilnya nggak ada sama sekali. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu, sumber dari mana saja yang Mbak dapatkan terkait program diet sama olahraga? Selama ini saya mencari tahu di website WHO dan di berbagai channel YouTube. Saya juga mau tahu nih keseharian Mbak, seharian itu seperti apa? Saya kesehariannya bekerja sebagai babysitter. Dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kegiatannya jam 7 itu jam 7.30 saya nyuapin si kecil. Setelah itu jam 8 itu saya ajak main si kecil. Setelah itu jam 8.15 itu karena udah jam-jam untuknya, saya bikini susu dan jam 9-nya dia tertidur. Sekitar jam 11-an itu dia bangun jam 11. Jam 12-nya saya nyiapin buah dan nyiapin botol susunya dia. Jam 1 itu makan, karena dia masih balita sekitar umur 1 tahun, jadi makannya dia juga nggak terlalu banyak. Terus habis itu jam setengah 2-an dia tidur. Setelah tidur jam 4 dibangun, setengah 5 saya mandiin. Setelah mandi dia makan. Setelah makan dia bermain sampai jam 7. Setelah itu ada kegiatan lain Mbaknya? Sepertinya tidak ada. Terus selama pekerjaan selain jadi babysitter, apa ada lagi? Tidak ada juga. Tidak ada. Terus selama bekerja apakah diselingi dengan aktivitas fisik seperti olahraga atau tidak? Ada. Jadi seminggu itu bisa 3 kali setelah pulang kerja saya melakukan olahraga. Olahraga yang saya lakukan itu sit up selama 15 menit, diselingi dengan 3 menitnya itu istirahat. Terus saya juga mau tahu nih,
berat badan dan tinggi badan Mbak? Karena kemarin saya baru badan saya itu sekitar 94 kilo dan tinggi saya hanya 150 cm. Pola makan harinya itu seperti apa ya Mbak? Pola makan hari itu bisa 2 kali, tapi nyemilnya yang banyak. Ya, kalau boleh tahu itu apa aja jenis makanannya kayak gimana? Karena kebiasaan kali ya, karena saya tuh minum susu, jadi tuh setiap pagi tuh harus susu. Terus mungkin sambil ngasuh juga mungkin saya nyemil entah itu puding, entah itu gorengan, mungkin itu. Oke, baik. Untuk kayak minumannya, konsumsi minumannya? Saya tuh lebih ke air putih daripada minum minuman yang kayak gitu. Kadang nakal dikit, minum soda-soda gitu. Oke, baik. Nah, saya lihat dari hasil asesmen terkait berat badan, tinggi badan Mbak. Ini dilihat dari hasil IMT. IMT itu indeks massa tubuh. Perhitungannya yaitu berat badan aktual per tinggi badan dalam meter. Itu Mbak termasuk ke dalam kategori obesitas tingkat 3, yang mana hasilnya itu sebesar 41,7. Nah, ini disebabkan karena Mbak ini suka dengan cemilan manis, suka dengan cemilan yang goreng-gorengan, minuman manis. Lalu kurangnya aktivitas fisik juga, yang mana aktivitas fisik yang Mbak lakuin hanya 3 kali dalam seminggu, tapi waktunya itu tidak konsisten. Ini saya ada contoh leaflet terkait overweight atau obesitas. Sebelumnya saya mau tanya, Mbak ini tahu nggak apa itu obesitas atau kelebihan berat badan? Sebelumnya tahu, sebenarnya tahu, tapi nggak terlalu mengetahui dengan detailnya. Jadi saya dapat jelaskan bahwa overweight atau obesitas ini ketidakseimbangan antara jumlah asupan energi yang dikonsumsi itu dengan yang dikeluarkan. Jadi energi asupannya berlebih dibanding dari yang dikeluarkan. Nah, asupan energi yang berlebih ini disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih, bisa dengan makanan yang berlemak, tinggi lemaknya, tinggi gula, tinggi garam juga bisa, dan ini kurang aktivitas fisik, maka dari obesitas. Di sini juga ada prevalensi menurut Risetdas pada tahun 2018. Sini dapat dilihat balita itu sebesar 8%, remaja 16%, dan dewasa di atas 18 tahun 21,8%. Nah, kebanyakan penderita obesitas ini adalah dari kaum wanita atau perempuan. Nah, ini klasifikasi IMT yang tadi saya sebutkan, bahwa tingkat kegemukan ini dapat dihitung dengan indeks massa tubuh. Jadi berat badan aktual dalam kilogram, tinggi badan dalam meter. Lalu ada faktor risiko obesitas. Faktor risiko obesitas ini ada yang tidak dapat diubah, ada yang dapat diubah, dan faktor dari eksternal, dari luar. Faktor internal yang tidak dapat diubah itu seperti genetik. Genetik itu kayak keturunan dari orang tuanya. Misalkan orang tuanya obesitas keduanya, maka anaknya juga akan mengikuti, atau salah satunya. Tuh. Untuk usia juga semakin bertambahnya usia, maka semakin besar juga peluangnya obesitas.
Lalu jenis kelamin. Tadi yang saya udah sebutkan bahwa jenis kelamin pada perempuan itu merupakan penderita obesitas yang paling tinggi dibanding laki-laki. Karena pada perempuan atau wanita aktivitas fisiknya itu lebih rendah daripada laki-laki. Gitu. Lalu riwayat obesitas itu sudah ada dari sejak kecil. Lalu faktor internal dapat diubah, itu ada pendidikan, ada sosial ekonomi, sikap, perilaku. Pendidikan itu kayak tingkat pendidikannya, misalkan kalau mendapat edukasi, gitu, udah mendapat edukasi. Terus sosial ekonomi ya terkait ekonominya, ekonomi rendah, menengah, itu bisa mempengaruhi karena itu kan mempengaruhi makanan yang akan dibeli, akan dikonsumsi gitu. Lalu sikapnya kalau misalkan udah pernah mencari tahu tentang obesitas itu apa, tentang cara program diet, sikapnya itu bagaimana, akan menerapkan atau tidak. Dan perilakunya itu perilaku tentang aktivitas fisiknya, tentang pola makan. Faktor eksternalnya juga dari perilakunya yaitu tadi pola makan, aktivitas fisik. Itu juga ada dari dukungan keluarga dan lingkungan. Nah, keluarganya itu mendukung tidak untuk melakukan program diet kah atau untuk menurunkan berat badan. Nah, ini ada bahaya obesitasnya nih. Sebelumnya udah tahu bahayanya? Sebagian kecil. Apa aja? Diabetes mellitus, terus serangan dadak, gagal ginjal, usus buntu, dan penyakit kelamin lainnya. Iya, tuh ini ada bahaya obesitas bagi kesehatan, juga bisa menjadi penyakit jantung koroner, 2 kali lipat menjadi penyakit jantung koroner. Terus penyakit batu empedu. Terus ada diabetes mellitus, hipertensi karena tingginya konsumsi natrium. Sebenarnya tingkat kesuburan reproduksi juga bisa. Tuh. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah menderita obesitas? Nih, lakukan aktivitas fisik 3-4 kali seminggu dengan durasi 30 menit. Tadi mbaknya kan cuma 15 menit tapi tidak teratur, kan? Lalu hindari konsumsi fast food dan junk food. Nah, hindari kayak olahan-olahan yang cepat saji, yang ini karena junk food dan fast foodnya kan tinggi lemak, tinggi kalorinya juga. Dan perbanyak konsumsi buah dan sayur. Nah, sebelumnya saya mau tanya, Mbak konsumsinya sayur dan buah itu seberapa sering? Jarang kalau dibilang tuh. Jarang. Dalam seminggu bisa berapa kali? Mungkin 4 kali. Untuk apa itu, buah atau sayur? Campur. Jadi kayak misalkan makan nih, kayak lagi pengen sayur makan sayur. Tapi kalau misalkan nyemilnya kayak pengen diganti buah baru buah gitu, tergantung mood-moodnya saya juga. Terus batasi asupan gula, garam, lemak yang berlebih. Tadi gula, garam, dan lemak itu tidak boleh berlebih karena akan mengakibatkan efek penumpukan di jaringan tubuh. Saya juga ada contoh video, bisa dilihat.
ditanyakan? Sepertinya ada. Apa? Pola makan yang benar dan pola makan sehat. Nah, tipsnya itu gampang. Dengan gizi seimbang. Sebenarnya Mbak udah tahu belum gizi seimbang itu kayak gimana? 4/5 sempurna. Itu slogan. Jadi jadi itu slogan yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, ini tadi pedoman gizi seimbang, yang mana ini adalah tumbang gizi. Tumbang gizi ini kan ada 3-4 porsi makanan pokok, terus 3-4 porsi sayuran, 2-3 porsi buah-buahan, 2-4 porsi lauk pauk hewani. Lalu ini ada batasan untuk garam, gula, dan lemak, dan dikelilingi oleh minum air putih, terus selalu memantau berat badan, lalu ada mencuci tangan, pola hidup bersih, terus dengan aktivitas fisik seperti menyapu, bersepeda, senam, berjalan. Nah, yang mana dapat diringkas atau disimpulkan ke dalam 4 pilar ini. Tadi tumbang gizi seimbang, 4 pilar, mengkonsumsi makanan dengan beraneka ragam, lalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, lalu selalu pentingnya pola hidup terkait aktivitas fisik seperti berolahraga, lalu ada selalu memantau berat badan. Ini ada model isi piringku, yang mana ada makanan pokok, sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan, disertai dengan minum air 8 gelas sehari, aktivitas fisik selama 30 menit, dan juga cuci tangan pakai sabun. Kalau yang tadi saya ujiin, ini adalah model piring yang untuk normalnya. Ini ada model piring untuk obesitas, yang mana buah dan sayur itu lebih banyak, setengah porsi atau dari setengah piringnya. Lalu ada makanan pokoknya itu 1/4 dari setengah piring, dan ada lauk pauk hewani 1/4 juga. Selesai dengan cuci tangan pakai sabun, selalu aktivitas fisik 30 menit per hari, minum air putih 8 gelas dalam sehari, terus selalu memantau berat badan agar berat badannya sampai berat badan yang normal. Ada yang ditanyakan atau masih ada yang belum paham? Sepertinya sudah paham semua. Sudah paham. Oke, baik. Jadi saya dapat simpulkan bahwa Mbak Heni ini harus tingkatkan lagi pola aktivitas fisiknya dan pengaturan pola makannya. Jadi pola makannya jangan yang tinggi dengan gula, tinggi lemak, tinggi garam juga. Nah, kenapa pola makannya harus diatur, pola aktivitas fisiknya juga, agar dapat mencapai berat badan yang normal. Tadi yang itu menurut IMT 18-25 poinnya itu untuk normal. Maka jika Mbak Heni nih sudah mendapatkan edukasi, mendapatkan pencerahan, maka semoga sikapnya dirubah, perilakunya dirubah terhadap aktivitas dan pola makannya. Karena kalau misalkan terus-menerus mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, tadi udah lihat kan bahayanya dari obesitas itu seperti apa, menyebabkan penyakit degeneratif di masa yang akan datang. Jadi penyakit degeneratif itu kan tidak secara cepat dia akan timbulnya, tapi akan bertahun-tahun itu akan timbulnya, dan dapat diketahuinya bertahun-tahun kemudian. Oke, baik, edukasi yang saya berikan cukup sekian. Saya harap ini akan melakukan apa yang sudah dijelaskan oleh saya. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih dengan adanya edukasi ini, saya lebih mengenal
apa itu obesitas, apa itu pola hidup sehat, dan mengurangi makan makanan yang mengandung gula, minyak, dan garam berlebih. Terima kasih sebelumnya Mbak ya. Setelah saya mengetahui, saya jadi terpacu untuk melakukan olahraga. Semoga bermanfaat ya ilmu yang saya berikan tadi. Terima kasih. Oke. Demikianlah video edukasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan di dalam video tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan juga dapat diterapkan teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.